Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari Ibunya. Silakan Ibunya untuk bisa menyampaikan paparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memaparkan hasil laporan saya, yaitu seminar laporan orientasi pengenalan dan instansi pemerintah bagi PPDK Kabupaten Semarang. Perkenalkan bersama selanjutnya. Di sini saya akan menyampaikan tentang pembentukan karakteristik strategi melalui kegiatan pembiasaan keagamaan di SDN di Tanggal 3. Pendahuluan, orientasi PPDK dilakukan oleh instansi pemerintah yang pelaksanaannya berdasarkan kurikulum dan menggunakan sistem informasi yang ditetapkan oleh lembaga administrasi negara. Orientasi PPDK juga termasuk bentuk pelaksanaan pengembangan komunikasi. Hasil dari dua, untuk maksud pelaksanaan orientasi yaitu pengenalan tugas dan fungsi ASN, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Dan tujuan pelaksanaan orientasi adalah peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Peserta mampu memahami nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Untuk waktu dan tempat waktu pelaksanaan orientasi yaitu pembukaan masa orientasi dibuka pada tanggal 26 Juli 2025 dan dilanjutkan kegiatan orientasi dari tanggal 28 sampai 6 Agustus 2025. Untuk tempat yaitu di SD Negeri Tanggal 3 Ambarawa. Untuk visi Kabupaten Semarang yaitu bersatu berdaulat berkepribadian sejahtera dengan berusaha berdikari dengan semangat gotong royong berdasarkan Pancasila dalam pikiran pada persatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika. Untuk visi dan misi SD Negeri Tanggal 3 yaitu visi terwujudnya murid yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, terampil dan berkarakter Pancasila. Untuk rencana hasil kerja saya yaitu untuk kerja ekspedisi Tanggal 3 kegiatan tujuh pendidikan agama Islam masa kontrak 2024 sampai dengan 2028 dan tujuan instansi unit kerja memberi yaitu SD Negeri Tanggal 3 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang. A. Peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Selanjutnya, peserta mampu meningkatkan karakter religius peserta didik melalui kegiatan kebiasaan keagamaan di sekolah. Untuk rencana hasil kerja atasan yaitu pembentukan karakter religius peserta didik melalui kegiatan pembiasaan keagamaan di SD Negeri Tanggal 3. Di situ ada rencana hasil kerja yang saya buat yaitu untuk membentuk karakter religius peserta didik melalui pembiasaan keagamaan setiap hari. Untuk waktunya yaitu 12 bulan dan untuk presentase pembentukan karakter religius peserta didik melalui pembiasaan kegiatan yaitu 80% sampai 100%. Untuk kegiatan dan tahapannya yaitu lanjut lagi. Kegiatan dan tahapan yang pertama yaitu mencari informasi permasalahan yang terjadi dalam kegiatan keagamaan. Yang pertama tahapannya A. Mengamati kegiatan pembiasaan keagamaan peserta didik. Dari mencari informasi yaitu saya mengamati terlebih dahulu kegiatan pembiasaan peserta didik yang dilakukan setiap hari di SD Negeri Tanggal 3. Kemudian yang B. Berkomunikasi dan koordinasi dengan kepala sekolah untuk mencari cara untuk membentuk karakter religius peserta didik. Selanjutnya, yang kedua menyusun program pembentukan karakter religius peserta didik. Untuk tahapannya, pertama pengenalan dan informasikan tentang kegiatan pembiasaan keagamaan peserta didik. Jadi kami mengenalkan dan menginformasikan kepada peserta didik tentang kegiatan yang akan dilakukan
Kemudian yang selanjutnya yang ketiga yaitu evaluasi dan refleksi. Harapannya melakukan pengelompokan antara peserta didik yang dapat mengikuti dan melaksanakan sesuai target yang ditentukan dengan peserta didik yang tertinggal. Jadi kami melakukan pengelompokan antara peserta didik yang bisa dan belum bisa untuk dikelompokkan atau dibedakan ya melalui kartu kontrol. Selanjutnya, simpulan dan manfaat. Simpulannya yaitu dari hasil pembentukan karakter dan peserta didik melalui kegiatan kebiasaan karakter, peserta didik dapat melakukan semua kebiasaan dalam kegiatan sehari-hari dengan sikap, perbuatan, tingkah laku yang baik, suka menolong, membantu, menghormati satu sama lain serta menyayangi dan menghargai satu sama lain, yang menceritakan sikap berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur, sehingga terbentuklah kepribadian yang berkarakteristik. Karena untuk berkarakter dimulai dari berkepribadian yang baik. Kegiatan kami selaras dan sejalan dengan visi Kabupaten Semarang yaitu bersatu, berdaulat, berkepribadian sejahtera dan mandiri dengan semangat gotong royong berdasarkan Pancasila dalam bina negara kesatuan Republik Indonesia yang berdeka tunggal. Serta sesuai dengan visi SD Negeri Pangdam 3 yaitu terwujudnya peserta didik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, terampil dan berkarakter Pancasila. Untuk manfaat bagi peserta orientasi PPTK yaitu menjadi guru yang mampu menjalankan tugas pokok guru sesuai dengan kebijakan pemerintah yaitu Konvalu ASN berakhlak. Bagi sekolah mendukung dan melaksanakan visi dan misi SD Negeri Pangdam 3 menjadikan peserta didik yang berkarakter dan berakhlak politik. Yang ini dapat saya katakan. Bapak Ibu, kita punya waktu 5 menit untuk sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Bu Nia. Ya, Bu Intan dulu. Yang kedua, Bu Vivi. Program apa yang Anda isi dalam mewujudkan karakter peserta didik yang religius? Ya, ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin bisa dijawab dulu Dunia. Yang pertama, bagaimana cara membentuk karakter peserta didik? Baik, untuk berbicara bagaimana cara membentuk karakter peserta didik. Jadi cara saya membentuk karakter peserta didik yaitu dengan cara mengamalkan nilai-nilai Islami seperti melaksanakan sholat berjamaah, hafalan surat-surat pendek dan kebiasaan istighfar setiap hari untuk berdoa pagi. Untuk yang pertanyaan kedua, program apa yang bisa untuk mewujudkan itu tadi peserta didik? Program yang bisa mewujudkan karakter peserta didik yaitu saya membuat program hafalan surat pendek. Jadi anak-anak diajak untuk menghafal surat pendek. Kemudian saya beri kartu kontrol untuk melihat anak yang sudah menghafal atau belum. Sehingga kami tahu ketika anak itu sudah menghafal maka akan di kartu kontrol itu akan melanjutkan surat selanjutnya. Sedangkan yang belum bisa berarti tetap mengulang surat yang dihafal seperti itu. Baik, untuk Bu Intan dan Bu Vivi, masih ada yang ditanyakan atau masih kurang jelas? Untuk Bapak Ibu yang lain ada yang ditanyakan? Mungkin kalau tidak ada masukan dari Bu Vivi untuk bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mari kita beri apresiasi untuk terima kasih karena alhamdulillah dunia sudah memaparkan laporannya dengan jelas dan tapi kita lihat juga PDP-nya bagus, tidak terlalu panjang, jadi memuat poin-poin yang harus disampaikan. Bapak Ibu semuanya, khususnya dunia, selamat ini ya sudah sampai pada kegiatan di akhir semua ini dan dunia sudah berhasil mempresentasikan laporannya dan tadi juga sudah ada beberapa pertanyaan dari Bintan dan juga dari Bu Cici dan sudah dijawab dengan baik oleh Ibu Nia. Ibu Nia, apa yang ditulis yang dikatakan oh ya, namun sebelumnya kita tengok lagi. Jadi pemerintah Kabupaten Semarang ini memang mengadakan program NOOC ini di mana yang dengan tanggal 8 ini ya, angkatan 8 ya. Angkatan 8 ini dimulai dari tanggal 28 sampai berakhir hari ini tanggal 6 Agustus 2022 ini. Kemudian untuk kegiatan mentoringnya sudah dimulai tanggal 1 ya sampai hari ini tanggal 6 Januari. Nah, pemerintah mengadakan kegiatan NOOC ini tadi juga sudah dibahas, disampaikan juga oleh dunia. Ini tidak hanya menyampaikan inti dari kegiatannya saja di RHK-nya, tapi juga di awal menyampaikan bahwa pemerintah mempunyai maksud dan tujuan mengadakan NOOC ini. Kalau boleh saya ulang yaitu tujuan daripada kegiatan NOOC ini seperti apa yang disampaikan oleh dunia tadi adalah agar Bapak Ibu semua ini mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Nah, Bapak Ibu mampu memahami nilai dasar ASN berakti. Ya. Dan selanjutnya kalau lebih fokus ke mana, ke RHK-nya tadi di RHK-nya Bu Intan ya tadi yang bertanya Bu Intan ya, ini punya akan kurang bisa sedikit Pak tapi membentuk karakter religius peserta didik melalui pembiasaan keagamaan setiap hari. Nah, jadi di sini Bu Nia akan membentuk karakter religius peserta didik ini melalui pembiasaan keagamaan setiap hari. Ya, baik. Jadi kalau kita lihat langkah-langkahnya juga jelas. Jadi tahapannya dalam mencapai hasil tadi kan ingin membentuk karakter religius ya. Melalui apa kegiatan atau tindakannya, yaitu melalui pembiasaan keagamaan. Seperti yang saat presentasi dan juga ada pertanyaan dari Bu Intan tadi juga Bu Vici itu dijawab contoh kegiatan pembiasaan yang seperti apa. Nah, kalau melihat itu RHK-nya dan tahapannya juga sudah jelas seperti itu dan alhamdulillah sampai pada kesimpulannya di bagian penutup tadi Bu Nia juga menyimpulkan yang mana intinya dengan kegiatan pembiasaan keagamaan itu bisa benar-benar membentuk karakter keagamaan religius ya, karakter religius peserta didik. Karena ini juga
sesuai banget dengan visi Kabupaten Semarang dan sesuai dengan core value ASN berakhlak itu gimana. ASN berakhlaknya itu bernya apa ya, berorientasi pada pelayanan, hanya akuntabel, kanya ya benar lagi kompeten, hanya harmonis, lagi adaptif dan